Mantap ya. Jadi teman-teman, saus mentega ini adalah resipi yang teman-teman bisa ikutin untuk usaha ataupun masak di rumah. Ini adalah saus mentega yang resepnya tinggal lu copy paste aja. Rasanya udah pasti bakal enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah nih hari ini kita dapat catering 210 box ya. Menunya nasi putih, mie goreng bakso, brokoli saus bawang putih, ayam goreng mentega, sambal. Nah, kita bagi tugas ya. Pertama Budi masak nasi 25 liter. Terus selanjutnya mie goreng bakso ya. Mie goreng bakso langsung aja diolah sama Mamang sama Andri. Saya nggak masak ya. 210 porsi, 21 bungkus. Langsung diolah aja gantian. Nah tuh komandan datang, komandan. Bumbunya udah disiapin sama Budi ya. Tinggal ambil doang. Baksonya ada di freezer. Terus brokoli bawang putih nanti. Mas, itu udah 30 kilo. Ada lagi? Itu oh ya udah. Brokoli bawang putih. Nanti Widya setup meja dulu, bentonya disiapin dulu, dihitung yang bener 210 ya Neng, jangan sampai salah. Sama Ilham bantuin. Nanti si Putri datang. Ya, selesainya ini yang paling utama dulu kan buat ngejar catering dulu ya. Brokoli nanti kalau udah beres lihat aja siapa yang udah nganggur baru ngerjain. Itu cuma direbus sekedar celup dah. Jangan direbus sampai layu karena nanti dia cuma direbus nanti disiram saus. Jadi nggak dimasak ya. Terus ayam goreng mentega nih, kan satu orang rebus mie kan cepet. Nah 2 kuali nyala, masuk minyak, ayamnya digoreng. Soalnya kan yang lama goreng ayam, 40 ekor loh. Nanti dikeluarin semua di baskom. 2 kuali goreng minyak, 1 kuali rebus mie. Prepare-nya semua udah beres, baru kita masak. Tugasnya udah kebagi semua ya, jadi diatur aja. 3 kuali di depan, saya masak di belakang. Oke, gitu. Hah? Ah ya udah, sip. Oke deh, ya. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat pastinya. Hari ini teman-teman kita akan melaksanakan catering donasi. Sebenarnya ini adalah catering reguler ya teman-teman, tapi diperuntukkan untuk donasi. Jadi semuanya sebenarnya udah di setup sama sang ibu, tapi karena ini diberikan ke panti, jadi sekalian deh gue kontenin. Gue juga udah izin sama beliau mau dikontenin sekalian nggak buat dokumentasi. Siapa tahu suatu saat anaknya bisa nonton dan pastinya makin sayang sama mamanya karena ulang tahunnya ini dilakukan kegiatan donasi. Semoga menjadi berkat ya. Dan catering donasi ini akan dikirimkan kepada panti asuhan Vincentius Putri ya, dimana dalam satu panti itu isinya sebanyak 210 orang. Catering donasi ini dilakukan atas nama yang tidak ingin disebutkan namanya dalam rangka ulang tahun yang ke-28 ya. Semoga di umur yang baru diberikan kedewasaan juga, diberikan rezeki yang baik, dan pastinya karir atau masa depan atau bisnis juga yang semakin diberkati ya. Menu kita hari ini bakal bikin spesial set menu bento dengan harga per bentonya Rp30.000 teman-teman. Untuk set menunya yang pertama kita di sini bakal bikin nasi putih. Terus sepertinya masih ada keturunan Chinese, makanya request untuk ada menu mie gorengnya. Jadi kita buatkan mie goreng bakso ya. Memang sebagai simbolis panjang umur dan murah rezeki. Yang selanjutnya ada brokoli saus bawang putih, ayam goreng saus mentega. Oke teman-teman semuanya, begitu aja, so simple. Sekarang kita langsung mulai aja masak menu kita hari ini. Oke, di sini gue bakal langsung aja teman-teman untuk mulai bikin si saus brokolinya dulu ya. Sini kita tumben-tumbenan ya, pakai minyak pots karena minyak lagi langka ya, nyarinya setengah modar. Minyak ini nggak tahu sampai kapan nih kayak begini ya. Biasanya kita kalau beli minyak jerigenan harganya mahal ya, yang penting ada. Sekarang udah minyaknya mahal, barangnya juga nggak ada. Nah gua rasa minyaknya udah cukup panas. Sekarang kita masukin yang paling pertama adalah bawang putihnya dulu ya, karena kita pengen ngeluarin flavor si bawang putihnya dulu. Terus diaduk
sampai ke dasar kuali ya, jangan sampai gosong. Di sini udah jelas namanya ya menu kita nanti, brokoli saus bawang putih. Jadinya bawang putihnya memang harus menonjol dulu ya. Kalau kita tumis bombay terlebih dahulu, maka flavor si bawang putihnya tidak akan sempurna teman-teman. Makanya kita harus mulai dari bawang putih dulu. Oke, bawang putihnya udah, aduh. Ini bawang putihnya udah cukup wangi dan teman-teman bisa lihat ini udah mateng. Ya, udah mulai kecoklatan, jangan sampai mateng banget. Sekarang mari kita masukkan bawang bombaynya. Oke, langsung kita aduk-aduk. Nanti pas kita makan-makan, kan konten. Pakai bawa tripod, jadi kita udah makan aja, tripod nyantol, jadi kita makan aja rame-rame. Natural aja lah, itu buat dokumentasi kebahagiaan sandiwara kita. Kalau bahasanya orang kawin tuh pura-pura bahagia. Orang nikah itu tak selamanya bahagia, banyak yang pura-pura bro. Di luar-luar so kaya, padahal di rumah berantem buat beli beras aja gak ada duit. Jancok. Oke, teman-teman bisa lihat bombay kita juga udah mateng. Oke, ini good tekstur ya. Sangat baik dan aromanya juga enak banget kalau memang matengnya bagus ya. Sekarang kita baru masukin jahenya. Jahe ini juga inti banget teman-teman. Biasanya dalam setiap masakan Chinese food yang berkaldu, berkuah, biasanya Chinese food pasti akan ada jahenya. Oke, kita tumis dulu sebentar aja buat ngeluarin aroma si jahenya. Oke, good. Sekarang tinggal kita masukin air ya. Air yang kita butuhkan kurang lebih 10 liter. Oke, cukup. Ya, seperti yang teman-teman lihat, air kita udah masuk. Nggak usah pakai lama, langsung kita marinate aja ya, biar nggak memakan waktu terlalu panjang. Gua masukin garam ya. Dan di sini seperti biasa ya, kita kalau masak besar kayak gini, bumbu nggak ada tolak ukur ya. Mecin, asik. Masuk, set, nggak usah dikit-dikit ya, banyak aja. Gula biar ada sedikit taste manis gitu ya, kayak rem mineral. Oke, cukup. Nah, ini mix seasoning atau chicken powder. Oke. Nggak usah terlalu overpowering dulu, pelan-pelan. Ini ada cek gigi lo. Maggi seasoning ya teman-teman, ini juga biasanya untuk saus-saus Chinese food ini yang jadi juaranya. Oke, cukup. Cukup dulu, bukan cukup. Kecap ikan. Oke. Minyak wijen, ini juga inti banget. Biar ada aroma yang sangat nikmat ya. Oke. Sekarang kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk, memastikan untuk melarutkan semua bumbunya dulu ya, yang sudah kita masukkan ke dalam. Oke, kita biarkan dulu sampai si kaldunya mendidih ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini udah mendidih kaldu kita dan ini aromanya udah sedap bener ya. Sekarang kita cobain dulu deh. Untuk memastikan rasanya udah match dulu sama lidah gue.
Mantul ya. Ini udah pas sekali ya, emang ini tangan-tangan ajaib nih ya. Oke, sekarang tinggal kita kentalkan aja. Mantap ini rasanya, benar-benar teman-teman. Sekali nge-marinate rasanya langsung cocok. Oke, sekarang mari kita kentalkan. Ya, gue mau teksturnya sampai benar-benar kental banget teman-teman. Makanya di sini gue mau persiapkan larutan sagu yang cukup banyak ya. Gue benar-benar maunya kental-kental banget. Nah, kalau bikin kuah kaldu yang kental, bener-bener kental ya, itu harus bener-bener terus diaduk, nggak boleh ditinggal teman-teman. Karena biasanya dia akan menggumpal di bagian dasar kompor, dan itu nanti bisa gosong, dan sedikit aja ada kegosongan, kaldu kita tuh bener-bener jadi hancur. Teman-teman bisa lihat ya, ini kental banget kuahnya. Oke. Sangat-sangat kental ya. Aromanya parah, sedap banget. Membuatmu bahagia, tak perlu kau beri alasan mengapa kau pergi. Nah teman-teman, udah jadi saus kita. Teman-teman bisa lihat teksturnya. Oke, jadi ini memang bener-bener kentalnya kental banget ya. Udah. Nah, begini aja. Sekarang langsung gua matiin. Oke, ini untuk kaldunya juga rasanya enak banget, teman-teman. For sure tinggal ikutin aja resep sama bahan-bahannya. Untuk marinasinya tinggal diikutin apa aja yang gua pakai tadi. Teman-teman tinggal modifikasi aja sesuai dengan selera masing-masing. Dan setelah ini kita akan bikin ayam saus mentega. Tapi ayamnya kayaknya masih dalam proses, yuk kita intip anak-anak lagi pada ngapain aja. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat ya. Ini lagi pada nge-prepare brokoli. Neng, kamu awas lo, Budi nanti lihat lo. Budi dari tadi udah istighfar aja itu. Apalagi Ilham loh, tiga view-nya udah cakep deh. Nah teman-teman. Teman-teman, sekarang anak-anak lagi pada ngerjain brokoli. Total brokoli yang kita pakai untuk catering ini, atau hari ini sebanyak 30 kilo ya. Nah, kita udah ada di depan dan teman-teman bisa lihat 3 koki gue lagi pada ngerjain tugasnya masing-masing ya. Dan ini ayamnya udah. Tinggal ini doang. Yo, masih banyak ya. Lambat lu ya kerjanya ya, gila lu. Ayamnya yang udah digoreng untuk ayam saus mentega. Terus masih ada 1 baskom lagi yang harus digoreng. Untuk 200 porsi ayamnya banyak banget ya. Ini 1 stainless berukuran diameter setengah meter lah ya. Masih ada 1 baskom lagi. Jadi kenapa ayamnya banyak? Karena 1 porsinya kita kasih 3 potong. Apalagi ya. Udah lah tuh lagi pada lanjut buat ngerjain tugasnya. Ini masih mau goreng. Lu masih mau goreng ayam lagi ya? Nah ini 2 kuali teman-teman. Kualinya mandor sama kualinya dayat. Itu dipakai untuk menggoreng ayam. Terus kita lihat ya. Mie goreng 210 porsi ya. Mentahnya aja sebaskom. Penuh, sebakul penuh. Oke, begitu aja. Ini masih goreng, itu mau masak mie, berarti kita lanjut ke dalam deh, kita rebusin brokolinya ya. Let's go. Oke teman-teman semuanya, sekarang gua ngebantuin anak-anak deh buat ngerebus brokoli ya, karena depan masih sibuk banget, kompor juga nyala semua daripada gua nganggur. Nah ini gua udah ngerebus air, udah mendidih, kita garamin sedikit. Jangan terlalu asin ya, karena saus kita tadi udah cukup berani bumbunya. Oke. Ini paling nggak biar si brokolinya nggak plain-plain banget teman-teman. Oke, sekarang kita masukin brokoli yang sudah kita siangin.
Ya, ini kita rebus sebentar aja, kurang lebih cuman 1 sampai dengan 2 menit. Oke, udah kita rebus selama 2 menit. Sekarang gua angkat. Nah, jadi teman-teman bisa lihat warnanya cakep brokolinya ya, masih hijau-hijau. Dan karena kita rebus seperti ini, dia masih akan tetap ada proses masak. Yang dimana dengan adanya proses masak itu, kita rebus 2 menit sudah sangat cukup teman-teman ya. Pasti dia nanti akan mateng dan teksturnya masih kriuk-kriuk. Oke, dan ini kita lakukan terus sampai si brokolinya habis, teman-teman. Ya, teman-teman, kita udah sampai di brokoli terakhir kita. Matikan apinya dulu. Dan langsung gua angkat brokolinya. Aduh. Selesai sudah brokoli kita yang kita rebus selama kurang lebih 3 menit, teman-teman. Kalian semua bisa lihat warnanya masih hijau banget, masih segar ya. Kalau mau lebih bagus lagi, teman-teman siapkan air es. Jadi selesai kita rebus langsung kita rendam di dalam air es untuk memberhentikan proses masak ya. Tapi kalau itu mungkin kita ngerebusnya sekitar 4 menitan lebih, 4 menit setengah gitu ya. Di sini gua rebus cuma 3 menit gitu, tapi gua nggak rendam sama air es, biar dia proses masaknya selama pendinginan akan memasak lagi si brokolinya hingga matang. Gitu teman-teman. Jadi setiap kita masak itu harus tahu teknik, harus tahu strategi ya. Begini aja. Brokolinya udah, tadi sausnya juga udah kita bikin, sekarang terakhir gua bakal lanjut buat bikin si ayam saus mentega. Let's go. Oke, semuanya kita bakal lanjut ya. Ayam mentega banyak banget, bisa dilihat ya ayamnya 40 ekor. Ini bakal capek banget ya. Oke, langsung aja lah. Minyak sedikit aja udah gue masukin, teman-teman. Langsung kita tambahin margarin ya. Oke. Bawang putih masuk. Langsung kita tumis hingga wangi. Berat. Oke. Bawang putih gua rasa udah cukup wangi. Kita masukin air dulu ya. 1,5 liter air gua masukin. Oke. Masukin bumbu-bumbu yang sudah gua persiapkan. Saus tiram. Saus Inggris. Kecap ikan. Minyak wijen. Mecin. Gula. Kecap manis. Terakhir saus tomat. Nah, bahan-bahannya udah kita masukin semua, teman-teman. Mudah banget bikin saus basic menteganya ya. Nah, jadi yang tadi kita udah bikin itu basic saus mentega. Tapi sudah gua adjust karena kalau basicnya aja itu dia tanpa air, teman-teman, atau bumbu-bumbu dasar aja yang tadi kita masukin itu kita aduk sampai dia mengkaramelize, itu sudah jadi saus mentega ya.
Tapi karena gue tambahin air, pasti dia rasanya udah akan terbalancing ya. Ini gue aduk dulu sampai semua bumbunya tercampur rata dan pastinya larut ya. Nah, ini udah mendidih. Yang pastinya ini tandanya bumbu-bumbunya udah larut ya. Nggak mungkin bumbu-bumbu tadi udah dimasak hingga mendidih terus nggak larut. Sekarang kita cobain. Saus menteganya. Mantap ya. Jadi teman-teman, saus mentega ini adalah resipi yang teman-teman bisa ikutin untuk usaha ataupun masak di rumah. Ini adalah saus mentega yang resepnya tinggal lu copy paste aja, rasanya udah pasti bakal enak banget. Oke, ini udah cukup asik rasanya. Sekarang kita kecilin apinya dan kita masukin si ayamnya ya. Oke, teman-teman, kita masukin semua ayamnya ya. Iya. Nah, teman-teman, udah masuk ya si ayamnya semuanya sebanyak 40 ekor dan tinggal kita aduk-aduk. Terus ini kita godok ya, teman-teman ya, kurang lebih selama 15 menit atau bahkan sampai setengah jam untuk memastikan si saus menteganya ini meresap ke dalam ayamnya. Yang pastinya yang penting jangan teledor untuk terus mengaduk si ayamnya. Pada dasarnya sih cuma pingin ayamnya ini tercoating saus. Gue lupa info di awal video tadi, ini cuma gue marinasi dengan kecap ikan, minyak wijen, dan mix seasoning. Oke. Ya. Udah kita aduk ayamnya, teman-teman bisa lihat ayamnya semua udah tercoating dengan saus. Sekarang baru terakhir kita masukin bombaynya. Bombaynya itu paling terakhir karena apa? Karena gue mau si bombaynya ini dengan ayamnya teksturnya tuh balance, masih krenyes-krenyes gitu ya. Iya. Oke, begitu aja teman-teman. Ini gue masak terus. Gue aduk-aduk. Kurang lebih sampai 15 menit lah. Nanti kita lihat hasilnya setelah udah kita masak selama 15 menit ke depan. Oke. Oke, sahabat Koko Kuliner semuanya. Begini aja. Ayam saus mentega kita udah jadi ya. Jadi teman-teman bisa lihat teksturnya di sini. Tuh. Ayamnya terbalur dengan saus mentega dengan sangat mantap sekali ya. 210 porsi ayam saus mentega atau 40 ekor ayam sudah selesai kita buat. Tandanya sebuah menu kita hari ini udah beres. Dan begitu aja, sekarang kita bakal langsung lanjut ke depan untuk melakukan proses plating semua menu kita yang sudah kita buat. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di lokasi tujuan yaitu Panti Asuhan Vincentius Putri dan sekarang kita bakal langsung nurunin makanan dari donatur kita hari ini. Halo Ibu, mau nurunin makanan dari
Udah ini kan ya? Iya, udah kemarin. Ada yang bantu. Di sini aja kata ibu. Sini ya bu. Oh di kursi ya, baik. Makanan ya? Iya makanan betul pak. Ibu langsung pamit ya. Terima kasih. Mari. Pak, masih banyak pak. Oke, buat sahabat Koko Kuliner semuanya, makanannya udah kita turunin sebanyak 210 porsi. Untuk para donatur dan juga anaknya yang sedang berulang tahun, sekali lagi gue secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya. Sahabat Koko Kuliner juga sehat semuanya, kita selalu diberkati dan diberikan rezeki yang terbaik. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Bye.